Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada pagi yang cerah, lewat napas hidup, pemeliharaan yang Kau berikan hidup kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat, mencelikkan, membimbing hidup kami semua. Sekalipun singkat, kami percaya firman menjadi berkat. Lebih pada Tuhan, kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Galatia pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Galatia pasal 4 ayat pertama sampai ayat 11. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia ada tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takut juga pada roh-roh dunia. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yaitulah yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Oleh karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya itu ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jawab jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ada ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu berhamba diri kepada ilah-ilah lain yang pada hakikatnya bukan Allah. Tapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhamba diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tak, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, itu sesuatu bukan karena hebat kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 12, yang percaya disebut dari anak-anak Allah. Percaya pada siapa? Percaya pada darah atau korban Tuhan di Golgota, atau salib Yesus yang telah mati di Golgota. Dia untuk menebus kita. Ya, sebagaimana dikatakan pada ayat yang kelima, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dia menggenapi hukum Taurat. Dia menggenapi hukum Taurat, sehingga kita lewat korban, kalau kita percaya kepada Dia, kita disebut anak-anak Allah, sebagaimana Yohanes 1 ayat 12. Yang percaya disebut anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, apa kata firman Tuhan pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7? Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyaruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ada ahli waris oleh Allah. Puji Tuhan.
kita ahli waris oleh Allah. Oleh karena apa? Namanya anak, berhak menerima warisan dari orang tua. Kalau hamba tidak. Ingat, Tuhan berbicara kepada Abraham, nanti hambaku Eliezer yang mewarisi. Tuhan katakan tidak, nanti anak akan jadi waris. Ya. Sekalipun secara manusia tidak mungkin, karena Abraham sudah tua, Sarah sudah mati haid, nggak mungkin. Tapi kan nanti bukan Eliezer atau hambamu mewarisi, tapi anak. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena korbannya dijual juta, karena darah yang suci, sehingga kita boleh ditebus menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah kita mendapat ahli waris, bukan waris kausan dunia, bukan, tapi ahli waris dalam kerajaan surga. Ahli waris dalam kerajaan surga. Kalau Bapa di surga dan kita sebagai anak-anaknya sampai sama-sama di rumah Bapa di surga, sebab kita punya hak waris. Kalau kita hamba tidak ada hak waris, maka kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini kita bersyukur, kalau Yesus katakan, kita firman Allah kata, kita sebagai anak-anak yang percaya pada Yesus karena korbannya, kita disebut anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah kita sebut ya Aba, ya Bapa. Kita dapat hak waris dalam kerajaan surga. Bukan urusan dunia sementara akan lenyap, tapi hak kekal, hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Oleh karena korbannya Yesus dijual juta, maka hargai, junjung tinggi akan darahnya. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami ada anak-anak yang bahagia, anak-anak umat ketebusan Allah, dan kami bersyukur kami boleh percaya menjadi anak-anak Allah, dan kami berhak nih warisan dan kerajaan surga, dan kami boleh masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Bapa di surga. Karena Yesus ada jalan dan hidup kami semua, Tuhan, untuk menuju ke surga. Dan kami berterima kasih kepada Engkau. Sebentar kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, kami percaya berkat materi terlalu kecil bagi Tuhan. Dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sebab makan minum dicari bangsa yang Allah, tapi Bapa di surga tahu kebutuhan kami. Kami terima dengan iman bahwa berkat sudah ada dalam hidup kami. Waktu malam, waktu kami tidur, Engkau siapkan berkat. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI Polri. Mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut kepada Tuhan, nikmat yang dari Tuhan untuk memimpin negara kami, untuk menuju ke diberkati oleh Tuhan. Dan tahun politik tetap Kau berikan amanah khusus buat negara kami Indonesia. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.